Ini. Greeting to Mr. Asep. Morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai kita ketemu lagi di hari ini ya. Oke, yang pertama Bapak ngecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir? Rati dan Andika. Rati kenapa? Sakit. Andika? Oke, sakit. Ada surat ya? Ada ya? Oke. Oke, yang di sini gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, untuk hari ini semoga kalian tetap sehat. Kemudian kita doakan teman-teman kita Raffi dan Andika semoga lekas sembuh dan bisa kembali ke sini. Oke, ini. Oke, untuk yang pertama kita Bapak ada sedikit permainan. Ya. Jadi ingat, cluenya adalah Bapak minta. Paham? Cluenya adalah Bapak minta. Oke? Oke, permainan dimulai ya. Oke, silakan berdiri dulu. Loh. Kenapa yang suruh berdiri? Ingat cluenya apa? Oke, Bapak minta duduk lagi. Oke, Bapak minta silakan berdiri. Tangan kanan ke atas. Oke, Bapak minta tangan kirinya ke atas. Bapak minta tangan kanan ke atas. Tangan kiri belum turun dong. Oke, silakan turun. Oke, Bapak minta silakan turun. Oke, sudah silakan duduk. Nah, fokus. Cluenya Bapak minta, jadi oke, Bapak minta silakan duduk. Oke, sudah ya. Awal-awal harus fokus. Cluenya adalah ingat Bapak minta. Oke. Pada hari ini, kita akan membahas tentang penyajian data, pengumpulan dan penyajian data. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu data, bagaimana cara mengumpulkan data, jenis-jenis data dan segala macamnya. Iya enggak? Ada yang tanyakan tentang data, cara mengumpulkannya, paham? Oke, nah setelah data itu sudah kita kumpulkan dengan berbagai cara, ya, caranya banyak kan, bisa kita menginterview, bisa kita angket, tergantung data apa yang mau kita kumpulkan, begitu kan? Nah, setelah data itu sudah kita kumpulkan, ada namanya penyajian data. Jadi data itu dikumpulkan yang sudah kita dapatkan, kemudian kita sajikan. Kenapa sih Pak harus disajikan? Banyak tujuannya. Oke, jadi pada pembelajaran hari ini kita mempelajari penyajian data. Harapannya adalah kalian bisa membuat penyajian data, tapi kali ini penyajian data berbeda. Biasanya kita membuat penyajian data yang manual karena buat, gitu kan? Buat. Tapi sekarang kita akan mencoba menggunakan dengan teknologi yang ada sekarang. Nanti akan disampaikan oleh yang ahli. Tapi sebelum itu kita tujuan hari ini dulu, kalian bisa membuat diagram, baik batang, garis ataupun lingkaran, kemudian juga bisa menganalisisnya. Oke, harapannya hari ini kita tercapai. Oke, data yang kemarin ya, jadi data itu sekumpulan informasi yang sudah kita dapatkan atau kita cari sendiri. Itu data, kita bisa baca sendiri, kita bisa cari data sendiri, atau kita bisa mengambil data dari punya orang. Oke, paham ya? Lanjut, nah penyajian data. Jadi setelah data itu terkumpul, ya setelah data itu terkumpul, kemudian data tersebut disajikan. Pak, penyajian dalam bentuk apa? Ada banyak, ada tabel. Kalau tabel itu sudah kita bahas sebelumnya, sudah kita tampilkan bentuknya seperti
apa, tinggal bagaimana cara mengelompokkannya. Kemudian ada disajikan dalam bentuk diagram atau diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran. Itu bentuk penyajiannya. Nah, ini akan kita buat di dalam bentuk yang lain. Nah, tabel. Kalau tabel itu yang sudah kemarin kita sebutkan, kita lanjut dulu ya. Nah, diagram. Diagram itu diagram batang, lingkaran, dan garis. Oke. Tujuannya apa, Pak? Penyajian data itu. Penyajian data ditujukan untuk mempermudah kalian membaca datanya. Tujuannya adalah untuk kalian gampang kok. Data ini begini. Oh, data ini begitu. Ya, untuk mempermudah. Begitu juga menganalisisnya. Oke, dalam diagram batang, berarti dalam diagram batang, yang perlu kalian lakukan adalah kalian membuat dua buah garis, sumbu X dan sumbu Y. Oke ya. Kemudian nanti X dijadikan sebagai kategori data atau Y nanti dijadikan sebagai banyak data, boleh. Ya. Kemudian banyak datanya artinya kalian membuat, kalian tentukan dulu sejauh mana titiknya dalam diagram batangnya, gitu ya. Kemudian tinggal dibuat bentuk batang atau persegi panjang, gitu ya. Kemudian ada selanjutnya diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran sudah pasti bukan lingkaran ya. Biasanya untuk menunjukkan proporsi atau persentase, kita akan lebih mudah menggunakan diagram lingkaran. Gitu ya. Cara membuatnya biasanya kalau persentase ya berarti 100%. Kalau pakai derajat, lingkaran berapa derajat? Ya 360 derajat. Jadi bisa menggunakan persentase, bisa menggunakan derajat. Tapi itu nanti kita akan bahas. Kemudian selanjutnya ada diagram garis. Diagram garis itu sama kayak diagram batang ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Hanya saja nanti titik-titik potongnya itu disambung dengan sebuah garis yang dibuat dengan batang. Paham kan sini ya? Oke. Kita lanjut ke ini tadi ya. Diagram garis kita membuat sumbu Y dan sumbu X. Ya, kemudian sumbu X sebagai banyak data, sumbu Y sebagai kategori data atau sebaliknya boleh. Kemudian kalian tentukan titik potongnya, titik temunya. Kemudian ini kita garis. Paham ya cara membuatnya ya? Lanjut, sebelum kita berkelompok, ya tadi Bapak sudah sampaikan. Sampai sini ada yang tanya dulu nggak? Bagaimana, Pak? Kok bisa batang bentuknya atau bagaimana, paham ya? Pada dasar penyajian data itu ada diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran. Tujuannya untuk mempermudah membacanya. Kalau datanya begitu banyak, kemudian kalian tulis satu-satu, kita akan membuat pusing dan susah untuk mengelompokkannya. Paham kan? Kalau paham, berarti kita lanjut bahwa tadi Bapak sampaikan penyajian datanya itu tidak dalam bentuk tulisan, tapi dengan teknologi. Teknologi nanti akan disampaikan oleh kawan Bapak. Paham ya? Nanti Bapak panggil dulu. Pak Susan. Nah sekarang Bapak serahkan ke Pak Susan. Selamat pagi. Baik, Pak. Sehat. Pada hari ini tanggal 15 bulan 4 berapa? 11. Sekarang berapa ada berapa? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Asep, hari ini kalian belajar tentang materi penyajian data. Sekarang Bapak akan menyampaikan bagaimana data itu ditampilkan, tapi bukan dalam bentuk biasa. Kita akan menggunakan teknologi yang kita punya, yaitu kita menggunakan Chromebook. Di kelas 8 kemarin, kalian ada belajar sedikit tentang script. Sekarang kita akan menjadikan datanya di dalam bentuk digital. Bapak coba dulu. Ada yang ditanyakan nggak tentang data dulu? Cara pengumpulan data gimana? Masih ingat ada berapa cara? Bisa dengan wawancara, angket, dan observasi.
Nggak ada. Iya, oh thank you. Seperti yang sudah Bapak sampaikan, dari belakang kelihatan agak kurang ya. Dan ini adalah tampilan pada saat kita menggunakan Google Spreadsheet. Seperti awalnya data, di sini Bapak kan menggunakan data dari nilai siswa. Kolom dan diisi saja dulu nama siswa. Orang yang mengambil apa? Kalau yang ini tampilan yang di Chromebooknya sama aja nanti kalau itu menggunakan kalau membuat warnanya masih ingat? Masih ingat? Dia di format terus ada lagi. Kita buat data kelas. Di bagian atasnya ada semua kok. Isi aja ya kalau kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang bagus ya tanya saja. Video call ini ya. Ini data yang sudah Bapak buat. Jadi nanti silakan dibuat kayak gini. Setelah dibuat kayak gini, baru kita menampilkan cara penyajian data. Cara penyajian datanya gimana? Dibuat dulu. Silakan dibuat semuanya. Buat. Bisa. Nah, di sini ada. Kelihatan nggak di belakang? Insert chart. Ada
Aldi, Audi, Hillary, Chelsea, apa? Tadi kan 5 orang. Terus bahasa Indonesia-nya untuk yang warna biru. Aldi berapa nilainya tadi? Untuk bahasa Indonesia 90 di sini. Terus bisa nggak Pak diganti lagi Pak? Bisa. Nih. Ini yang sudah seperti yang dijelaskan Pak Asep tadi. Ini dalam bentuk diagram lingkaran tapi dalam bentuk apa tadi? Yang 360 ya Pak Asep? Ya. 360 Ini dalam bentuk derajat. derajat. Terus yang ini bisa lagi diganti dengan diagram juga ya, diagram garis ya. Ya. Jadi lahannya tadi, ya ulang ya. Yang ini kan tabelnya atau datanya sudah dibuat, sudah kalian buat, sudah bentuk kayak gini. Terus di blok saja, di blok sampai selesai. Klik insert, baru start. Dari sini, klik. Setelah itu pilih mau yang pertama. Kalau ini dalam bentuk diagram kata. Kalau yang ini diagram, ada lagi yang diagram garis. Ada lagi jadinya ini. Sampai situ ada yang ditanya? Yakin? Ada yang ditanya? Augie? Atau Michelle? Ini ada Yun? Hello? Ayo. Ada nggak? Coba jalan. Ada? Pak, gimana Pak? Besarkan susulannya. Untuk membesarkan susulan di sini. Geser. Jadi prosesnya telah yang pertama kalian nyiapkan datanya. Datanya bentuk apa? Bisa bentuk data yang sedang sebenarnya, bisa data yang sudah baru bisa. Terus setelah datanya ada dibuat dalam bentuk tabelnya. Tabelnya sudah selesai, baru buat dalam bentuk chart yang baru dipilih dalam jurus diagramnya. Itu cara menampilkan data dalam bentuk diagram. Itu yang ditanya. Terima kasih. Ada? Ya. Apa? Buat garis tebal yang mana ini? Oke. Buat garis tebal ya. Ini buat garis tebal. Oke, ulang ya. Ini ada garis di sini. Tapi udah nggak mau warna. Tinggal di blok saja pindah. Di blok, baru di bagian sini. Kalau di spreadsheet dia bagian atas ini sudah ada kok. Untuk menggabungkan kolomnya bisa, untuk bisa. Tinggal ini. Ini. Ya, lagi. Ada. Ya. Ada lagi? Oke, terima kasih untuk Pak Dusan. Saya nanti untuk misalkan dalam satu data itu, dia buat ada tabel diagram batangan di sini, diagram garis di sini, diagram garis di sini bisa. Coba dulu nih. Ya kita, jadi nanti kalian, nanti kalian praktek sendiri nanti ya. Jadi setelah ini kalian kerja kelompok sesuai dengan kelompok matematika yang biasa kita gunakan. Kemudian nanti akan ada Bapak kasihkan LK-nya dan ada kelompok masing-masing untuk setiap kelompoknya. Paham ya? Nah, bisa ya. Nanti kalian buat satu data yang dari LK itu, kalian buat tabel tadi ya, tapi berarti manual. Kalian nanti ulang dari LK pindahkan ke kelompok ke spreadsheet, kemudian buat semua dari satu tabel itu buat diagram garis, diagram batang, diagram lingkarannya. Paham ya? Ada yang tanyakan? Tidak ada?
Kalau tidak ada, kita bisa dimulai Mas ya? Bisa. Oke, sekarang silakan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi. Ini di sini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kita skip kalau di sini ada. Ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti silakan tempat duduknya boleh digabung. Sekarang kita saatnya berkelompok. Kita duduk berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Kalau sudah, silakan belum? Kelompok 1 dan kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3 orang. Kelompok 3. Kelompok 3 ini. Kelompok 4. Ini kelompok 5. Oke, silakan selanjutnya tengah kelompok. Kita tolong ambil kelompok di depan. Ya, bebas mana saja, kemudian langsung dibuka dan nyalakan. Nah, silakan langsung dibuka kelompoknya kemudian dinyalakan. Langsung masuk, oke, berarti langsung masuk ya. Ya, betul. Passwordnya tahu kan? Tahu. Pastikan sudah terkoneksi ya. Masih internet ya. Bisa nggak? Kalau nggak ada, kita sama yang ini. Ada yang nggak bisa? Oke, kelompok 1, kelompok 1. Coba jelaskan. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, jadi biar nggak rebutan. Satu kelompok, kelompok 3. Kelompok 4 dan kelompok 5. Sudah semua kelompoknya sebenarnya layak. Silakan kelompoknya buka spreadsheet-nya. Buka spreadsheet-nya. Sudah buka semua spreadsheet-nya? Oke, kemudian perhatikan dulu. Kalian semua setiap kelompok sudah memegang RK masing-masing. Ya. Di RK-nya itu terdapat data produksi tanaman perkebunan setiap provinsi di seluruh Indonesia. Dan setiap kelompok beda-beda provinsinya. Paham ya? Oke, jadi setiap kelompok nanti akan kalau sempat, kalau bisa semua kita presentasi semua tadi, ya. Oke, ada data yang sudah di tabel. Silakan kalian salin data di RK-nya, kemudian kalian buat tabel di spreadsheet-nya. Boleh silakan sekarang diskusi. Kalau sudah dibuat tabel manual ya, silakan sesuai dengan RK-nya. Paham ya? Oke, coba kasih waktu 15 menit. Ya. Oke. Karena setiap kelompok berbeda, pasti nanti akan berbagai macam bentuk diagramnya. Silakan ya. Kalian mau bikin kotak-kotak dulu, mau cek dulu. Kalau itu ya, oke. Bloknya pakai shift aja bisa.
mau buat tabelnya dulu, kotak-kotaknya dulu, baru diisi datanya boleh. Mau kayak tadi Pak Susan, kalian buat datanya dulu terus baru dikotakin, di tabelnya nggak apa-apa, bebas. Senyaman kalian. Karena mau disingkat nama provinsi boleh, kalau kayak dapatnya panjang kayak misalkan Sumatera Selatan, Sumsel boleh. Tapi singkatannya umum ya, singkatan yang biasa kita dengar. Ya. Ibu lagi. Nggak apa-apa. Karena datanya lumayan banyak ya, jadi Bapak kasih waktu 25 menit ya. 25 menit, silakan. Ikutin yang di data, kalau koma, koma. Biasanya di sini komanya pakai koma apa titik, Pak? Titik. Komanya pakai titik ya. Misalkan 63,06, berarti 63,06 ya. Oke, duduk sini biar ikut ini duduknya sini. Bawa kursinya duduk sambil cinta, biar kelihatan. Bisa bertiga digabung sama Ansel, biar aman geser sini. Bisa agak geser dari atau nah tiga kan. Biar kalian semua tahu bagaimana cara buat tabelnya ya. Silakan sambil dilihat. Tenang, nggak ada yang hitungnya ini. Dari ini tidak hitung itu, tidak perlu semua. Bisa lagi masuk nah. Langkah lari. Bisa kalau ke rumah. Depan, ini ya pasal pada depan. Sambil lihat baterainya ya, kalau ada baterai yang udah agak mau habis bisa dikasih tahu ya, dari sana. Baik, ikutin aja.
Ya. Kenapa? Lurus enggak? Komanya pakai titik ya? Oh, titik. Pakai koma apa sih? Pakai koma. Pakai koma dia. Oh, koma pakai koma. Iya. Ternyata koma pakai koma. Jadi ikutin sini ya. Di sini yang di Ikutin aja kak. Koma berarti tetap pakai koma. Nah tadi misalkan 36,51 ya, 36,51. Berarti pakai koma. Ya udah nggak apa-apa.
warna, dibuatkan set warna gitu. Oh. Oh, ini udah tengah tapi nggak di atas. Yang pertama ya. Terus lagi yang keduanya. Kan ada dulu. Nah, saya yang keduanya. Kita bawa. Nah. Dia koma-koma aja yang ya. Ada tabel. Gimana apa? Sekali, pasti kamu ngambilnya 2 hari. Ya, apa kayak gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita bisa bilang ya. Ya. Ya 5 menit lagi diusahakan. 10 menit lagi tadi kalau ke 20 menit kan? 10 menit lagi nih. Nah, oke. Apa? Nah, dibuat langsung dibuat diagram. Di blok dulu. Blok dulu semua dari begitu ke bawah. Oke. Terus insert dari plan sisihkan diagram. Ada diagram kan? Nah, tinggal pilih. Nah, tuh. Bisa dibuatkan pilihan untuk itu diagram garis. Ini diagram apa? Ada diagram garisnya. Blok lagi, bersihkan. Oke, sudah ada yang mulai ke diagram ya. Silakan kelompok lain. Terus dibikin garis. Nanti ketika kalian presentasi, Bapak minta kalian setiap provinsinya tentukan mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Ya, itu menunjukkan produksi perkebunan komoditas utama di setiap provinsinya. Masih PS juga. BS. Ya. Iya, Pak. Apa? Ayo Ogi. Gaspar. Iya, jadi satu, jadi saya tetap satu.
Diagramnya di bawahnya dijajarkan ada diagram bata, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, bikin lagi di bawah lagi. Kita di sana. Buat tabelnya, diagramnya boleh di bawahnya, diagram baris, diagram bata, diagram lingkaran, jajar 3 biar nampak, ya. Oke, 5 menit lagi. Nanti file itu simpan, kemudian kirim ke drive ya, misalnya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan, pun detail spreadsheetnya ganti nama kelompok kalian ya, kelompok 1 terus dalam kurung nama kalian. Nah ini diganti nih, ini ganti kelompok kalian ya, karena dia otomatis tersimpan di drive. Oke. Jadi biar enak validasi dulu. Ya. Kecilkan di rumah ya. Cara ganti namanya kan kalian cukup klik aja bagiannya kan. Ya. Klik kelompok 1, klik kelompok ganti kelompok 2. Klik aja. Ya. Yang sudah di kelompoknya siapa yang sudah diklik ganti nama kelompok.
kan tidak jadi. Jadi mereka anggap sudah selesai. Ya. Jadi lambat benar. Jadi cepat mereka. Nanti kita pewarnaan tabelnya, keindahan juga akan bernilai. Jadi karena tabelnya bisa diwarna-warni segala macam. Itu cuma namanya aja berarti. Enggak. Tiganya apa sih enggak? Hah? Enggak ada. Nggak bisa ditulis di sini, biar ada pengejaran. Ya. Bisa nggak namanya kayak misalkan bisa coba simpan Pasal kalau yang di itu kan ada insert itu enggak, set itu enggak ada ya? Atau misalkan dia mau membuat nama di dia sudah membuat ya boleh. Nama komisinya ya kan nggak apa-apa pas kalian klik ada tuh. Nah ada namanya, nah ini gambar ini begini loh. Nah apa ATG. Oh iya, kapasitas mereka ya. Berapa? Yang mana? Yang biru. Yang biru apa itu tuh? Kalau king. Sudah semua? Kita 2 menit lagi, sudah semua? Sudah? Sudah dipercantik tabel-tabelnya? Sudah ya? Oke.
random sekali. Jadi semua diharapkan siap untuk presentasi. Apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan mulai kalian silakan jelaskan membuat tabel begini. Kalian tadi seperti Pak tadi, ya, bagaimana cara membuat diagramnya. Kemudian sekalian kalian setiap provinsi jelaskan. Ini adalah karena rumah sawit, provinsi ini, yang tinggi sekian, rendah ini, gitu ya. Kemudian minta tolong nih kalian silakan refleksi atau kalian silakan kasih umpan balik terhadap presentasi teman kelompok kalian. Oke, begini aja ya. Bapak tentukan saja biar enak. Kalau yang presentasi kelompok 1, yang wajib mengomentari adalah kelompok 2. Oke. Yang maju kelompok 2, yang wajib mengomentari adalah kelompok 3. Yang maju kelompok 3, yang wajib mengomentari adalah kelompok 4. Dan yang kelompok 4 maju, yang mengomentari adalah kelompok 5, dan kelompok 5 yang maju mengomentari kelompok yang mengomentari adalah kelompok 1. Paham ya? Jadi silakan. Pak, komentar bagaimana? Terserah kalian. Biasa kalian berkomentar di sosmed kan? Tapi jangan kayak netizen yang mencaci maki, nggak boleh ya. Oke, siap ya? Ya, kita mulai dengan kita mulai ya. Bapak sudah tuliskan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, oke, makasih ya. Loh, kok kesini lagi? Kita buat ini. Oke, siap ya? Kelompok 1, 2, 3, loh, kok 4 doang? Nah, masalah. Siap ya? Siap ya? 1, kita buat 10 detik aja. 1, 2, 3, kita mulai. Kalau berapa yang maju? Yang maju adalah kelompok 5. Siapa kelompok 5? Anto dan kawan-kawan, silakan bawa kelompoknya dan siap-siap. Silakan. Jadi ada yang operator, ada yang mau. Kita salahkan dulu biar nampak. Nah. Oke, silakan. Ini adalah dari kelompok 5. Jadi siap-siap kelompok 1 untuk mengomentarinya. Oke? Siap, silakan kelompok 5. Ya, kelompok 1 wajib mengomentari, kelompok lain juga boleh. Ya, kalau kalian misalkan ada yang lupa kok kayak gitu, kelompok lain kayak gitu, nggak apa-apa. Ya, silakan. Kelompok 5. Ya, salam dulu, perkenalan dulu, apa.
Nggak usah dibaca nggak apa, tinggal provinsinya aja, kemudian perkebunannya apa aja nanti dibaca di tabelnya. Ada provinsi apa kelompok 5 yang di datanya ada provinsi apa? Ada Aceh, Ya, Sumut, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. oke. Silakan di setiap provinsinya komoditasnya apa yang paling besar, perkebunan apa dan perkebunan apa yang paling kecil setiap provinsinya. Provinsi Aceh yang paling besar adalah perkebunan apa begitu. Dan yang paling kecilnya adalah apa gitu. Silakan. Di Aceh yang paling besar yaitu kelapa sawit, Sawit yang paling kecil yang paling kecil tebu dan teh. tebu dan teh. Terus provinsi lainnya Di Sumatera Utara tapi kelompok 1 ya. yang paling besar kelapa sawit, dan yang paling kecil teh. Terus Sumatera Barat ada kelapa sawit juga, yang paling kecil tebu. Ya. Riau yang paling besar kelapa sawit juga, yang kecil ada tebu dan teh. Di Jambi yang paling besar kelapa sawit, yang paling kecil tebu. Sumatera Selatan yang paling besar kelapa sawit, yang paling kecil tembakau. Dari itu ada diagram garisnya, diagram panjang, diagram lingkaran, terlihat jelas. Oke, ada lagi yang mau disampaikan oleh kelompok 5? Sudah. Oke, sekarang giliran kelompok 1 untuk kita buka dulu untuk kelompok 5. Oke, sekarang silakan kelompok 1 untuk mengomentarinya. Siapa? Halo, silakan. Ya. Oke, ditanyakan prosesnya. Coba siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Gimana Hilary? Tunjukkan aja caranya. Tunjukkan aja caranya ya. Langkah pertama apa? Langkah pertama, diapain Hilary? Di blok Pak, Di blok. Apa yang di blok? datanya. Ya, tabelnya. Silakan di blok tabelnya. Biar yang lain juga makin lihai. Bisa dibantu Anto atau Krisna atau bloknya? Oke. Nah, di blok. Langkah pertama di blok. Setelah itu diapakan? Kami sisihkan, Sisihkan. Kemudian kami diagram. diagram. Nah, itu diagram garis. Kalau mau memilih, coba yang lain gimana itu? Kelompok lain atau kelompok 1 atau kelompok lain gimana itu? Itu kan yang ditampilkan kelompok 5 itu adalah diagram batang. Terus bagaimana caranya untuk diagram lingkaran atau diagram garis? Oke. Gimana kelompok 1? Oke. Oke, kelompok 5. Sekarang ada lagi nggak dari kelompok lain? Ada lagi nggak? Nggak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan saja, oke?
Tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, silakan kelompok 5 untuk kembali ke tempat duduknya. Ini di bawah lagi. Oke. Apakah masih perlu kita maju lagi? Satu lagi. Satu lagi atau sudah? Oke. Tadi kita sudah membuat penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Tapi menggunakan spreadsheet, menggunakan teknologi yang nantinya pasti akan lebih mempermudah kalian dibandingkan gambar manual, mungkin waktunya akan terpotong. Oke, lanjut selanjutnya. Oke, kita latihan dulu. Sebutkan, siapa yang nanti yang jawab, acungkan tangan. Sebutkan apa aja bentuk penyajian data. Kelompok mana silakan. Penyajian data ada apa aja? Ayo, acungkan tangan. Tadi kan sudah disampaikan bentuk penyajian data itu apa aja? Acungkan tangan dong. Oke, Ogi, apa Gi? Ada kok. Yang lain? Ayo, kelompok lain. Ya. Ya. Sekarang terus garis. Oke. Dalam penyajian data tadi ada tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Betul ya? Ada yang mau menambahkan? Gak ada. Oke, sekarang ke pertanyaan kedua. Seperti tugas tadi, kalau data sudah disajikan, bisakah kalian membuat penyajian datanya? Bisa. Kalau menggunakan spreadsheet seperti yang tadi dipresentasikan oleh kelompok ini bisa? Bisa ya. Oke. Sekarang Bapak minta satu atau dua orang menyampaikan apa isi dari pembelajaran hari ini. Oke, siapa coba turun tangan? Tadi kelompok 5 sama kelompok 1 sudah. Sekarang coba kelompok 4. Ayo, silakan. Satu aja, silakan siapa yang mau. Oke, hari ini kita sudah belajar apa? Dari situ aja nggak apa-apa, baca di depan. Dari situ aja nggak apa-apa. Dari pembelajaran penyajian data kali ini, kita menjadi tahu bagaimana cara membuat data pada tabel dengan cepat. Oke, itu dari kelompok. Temukan untuk kelompok 4. Sekarang yang belum nggak kelompok 3. Silakan kelompok 3 apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Siapa yang mau mengungkapkan pendapat? Siapa? Dapat? Ayo Hesti, boleh Hesti? Silakan. Coba Hesti. Atau pakai kelompok lain, boleh. Kelompok 1 sudah, dari kelompok 2 boleh, kelompok 2. Siapa? Kelompok 2 kemana ya? Kelompok Ogi. Oke, coba Vero. Pada pembelajaran hari ini, kita tahu apa itu data, bagaimana cara menghitung warna, bagaimana cara menyimpannya, dan
adalah kita membuat penyajian data. Apa aja datanya? Apa aja penyajian datanya? Diagram apa? Diagram data, diagram garis, diagram lingkaran. Karena tabel sudah digunakan sebelumnya. Oke, kemudian kita juga sudah pelajari bagaimana kalian menganalisa atau membaca sebuah data. Ya, dari diagram garis atau dari diagram lingkaran, seperti yang disampaikan di kelompok 5. Bahwasanya di Provinsi Aceh itu adalah yang tertinggi adalah kelapa sawit. Maka komoditas utama dari Provinsi Aceh itu adalah kelapa sawit. Kebetulan sekali di kelompok 5 itu adalah daerah yang memang sawit semua. Karena kita random ya. Kalau mungkin kalau kelompok lain yang dapatnya di daerah Jawa, kelompok siapa? Jakarta, Jawa Barat, kelompok 3. Pasti coba mau kita sebutkan komoditas utama dari Provinsi Jawa Barat apa? Coba dicari. Yang paling besar adalah apa dalam Jawa Barat? Perkebunan apa? Perkebunan tebu atau teh? Tebu atau kelapa? Mana yang paling besar? Jawa Barat. Jawa Barat apa? Nah, Jawa Barat adalah kelapa doang, kelapa ya, bukan kelapa sawit. Jadi tentunya setiap provinsi akan memiliki komoditas utama yang berbeda-beda. Oke, sampai sini ada yang tanyakan atau ada yang mau menyampaikan pendapat lagi? Tidak ya? Oke, berarti harapannya adalah ini kan kelompok. Jadi dari tugasnya adalah kalian membuat masing-masing kalau ini ya, masing-masing dari LK tersebut masing-masing buat ke dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Pak menggunakan apa Pak? Bapak maunya kalian menggunakan spreadsheet juga. Jadi nanti kalau tadi kan kelompok 1, kelompok 2, berarti kan diganti nama masing-masing. Oke, jadi harapannya pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan semua dan dibahas. Paham? Paham sampai sini? Oke, Bapak sampaikan untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih tentang data, masih tentang statistik. Kita sudah membahas data, kita sudah membahas penyajian data. Jadi nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana membaca dan menganalisa suatu diagram. Paham? Dan silakan kalian nanti boleh di rumah sedikit mempelajari tentang menganalisa atau membaca sebuah diagram. Oke? Sudah ya? Ada yang tanya lagi? Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita suka saja pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Selamat pagi.